Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin presentasikan keanekaragaman hayati di Indonesia dan status konservasinya. Saya Muhammad Fairozi. Saya Asma'ul Fiki. Saya Muhammad Mukhawidin Rasul. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Di penjuru dunia, khususnya di Indonesia, mempunyai beragam-ragam flora dan fauna yang hampir terancam punah, bahkan sampai ada yang sudah punah. Keanekaragaman hayati, biological diversity, merupakan istilah yang digunakan untuk menerangkan keragaman ekosistem dan berbagai bentuk variabilitas hewan, tumbuhan, serta dasar endemik di alam. Dengan demikian, keanekaragaman hayati mencakup keragaman ekosistem, jenis, dan genetik. Konvensi tentang keanekaragaman hayati mendefinisikan bahwa keanekaragaman hayati sebagai variasi yang terdapat di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk di antaranya ekosistem daratan, lautan, dan ekosistem perairan, serta kompleks ekologis yang merupakan bagian dari keanekaragaman hayati. Indonesia merupakan negara yang mempunyai keanekaragaman tumbuhan yang besar dengan jumlah 300.000 jenis. Tumbuhan baku termasuk golongan tumbuhan yang mempunyai keanekaragaman yang besar, kurang lebih 10.000 jenis, dan hampir dapat dijumpai pada setiap wilayah di Indonesia. Sampai saat ini, tumbuhan baku kurang mendapat perhatian dibanding dengan kelompok tumbuhan lain. Masyarakat menganggap tumbuhan ini kurang memberikan manfaat yang berarti bagi kehidupan. Dari segi cara hidupnya, ada jenis-jenis baku yang hidup terestrial, baku tanah, ada baku epifit, dan ada baku air. Di masa 2 yang silam, jutaan tahun lalu, hutan-hutan di bumi kita terutama tersusun atas warga tumbuhan baku yang berupa pohon-pohon yang tinggi besar dan dikenal fosilnya sekarang sebagai batu bara. Bab 2, pembahasan ancaman kepunahan flora dan fauna. Habitat. Hilangnya habitat seperti manusia yang membutuhkan tempat tinggal, hewan dan tumbuhan juga sama. Hilangnya habitat akan membuat hewan terusir dari rumahnya dan terpaksa melakukan migrasi. Sebagian besar hewan tidak akan selamat dan mengalami kepunahan karena tidak bisa menemukan tempat tinggal baru. Misalnya mencairnya es di kutub yang membuat beruang kutub dan penguin kehilangan habitatnya. Akibatnya keduanya kini tergolong dalam hewan terancam punah. Di Indonesia dahulu terdapat harimau Bali yang tinggal di Pulau Bali. Harimau Bali terusir dari habitatnya sendiri karena datangnya pedagang dan tentara bayaran Eropa ke Pulau Bali. Harimau Bali diusir dan diburu hingga punah pada tahun 1937. Kekurangan makanan. Kekurangan makanan dilansir dari kekurangan makanan atau kelaparan massal adalah cara tercepat terjadinya kepunahan yang bersifat efek domino. Jika rumput pada suatu daerah punah, maka hewan mamah biak tidak mendapatkan makanan dan hidup punah. Hal ini menyebabkan manusia juga tidak bisa mendapatkan makanan dan harus bermigrasi ke tempat yang memiliki makanan. 3. Polusi. Polusi dapat menyebabkan kematian massal yang berakibat kepunahan bagi makhluk hidup. Contohnya adalah kuku mederan besar putih yang punah karena polusi pupuk pertanian, polusi air, polusi tanah, dan polusi udara. Semuanya bersifat buruk bagi lingkungan hidup dan dapat menyebabkan kepunahan. 4. Predasi manusia. Manusia dengan akal yang maju adalah predator paling berbahaya yang hidup di bumi. Predasi manusia adalah hal yang wajar karena manusia mendapat makanan dengan cara mengkonsumsi hewan dan tumbuhan. Namun, predasi yang berlebih dapat menyebabkan kepunahan pada makhluk hidup. Burung dodo adalah burung yang diburu habis-habisan pada abad ke-18 hingga punah dalam sekejap mata. Contoh lainnya adalah burung Eskimo, kurwe, dan merpati penumpang yang diburu secara besar-besaran saat sedang migrasi hingga punah. Hal ini juga terjadi pada hewan besar seperti harimau Jawa, serigala Falkland, badak, harimau Tasmania, dan lumba-lumba. Sungai yang semuanya punah karena eksploitasi yang berlebihan. 2. Fauna yang terancam punah. Borneo atau Kalimantan
Kalimantan, orangutan. Orangutan merupakan salah satu bangsa kera yang sangat mirip dengan manusia. Di seluruh dunia jumlah orangutan terus berkurang hingga saat ini hanya tersisa sekitar 55.000 individu saja. Banyak di antaranya yang hidup di Pulau Kalimantan dan 200 lainnya di Sumatera. Jumlah orangutan yang terus menurun diakibatkan populasi mereka yang membutuhkan hutan lebat. Tak hanya itu, habitat mereka direbut oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk pembukaan lahan pasar. Hal ini menarik perhatian dan banyak volunteer dari belahan dunia untuk membantu penanggulangan orangutan di Indonesia. 2 komodo di Pulau Komodo. Pada tahun 2017, jumlah spesies kadal raksasa ini hanya sekitar 3.012 ekor saja. Angka ini sudah termasuk peningkatan dari jumlah di tahun-tahun sebelumnya. Karena kelangkaannya, pemerintah menjadikan Pulau Komodo Nusa Tenggara Timur menjadi taman nasional dan habitat asli. Salah satu yang membuat komodo sulit berkembang biak adalah proses perkawinan mereka. Komodo jantan harus bertarung terlebih dahulu untuk mengambil sebagai betina. Tidak hanya itu, komodo yang baru menetas dari telur sangat rentan di mangsa predator lain atau komodo yang lebih besar. Selanjutnya, dari 6 spesies penyu hidup di Indonesia. Karena banyaknya spesies penyu yang berasal di Indonesia, pemerintah juga melindungi hewan ini dengan membuatkan penangkaran di berbagai daerah. Jajarannya adalah di Pulau Bali, Benoa Bali, Kepulauan Seribu, dan Lombok. Umumnya masyarakat di Indonesia percaya bahwa penyu merupakan hewan yang membawa keberuntungan, sehingga mereka juga banyak membantu dalam pemeliharaan penyu. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Oke, kali ini saya ingin menjelaskan flora yang terancam punah di Indonesia. 1. Yaitu bunga Rafflesia arnoldii. Rafflesia arnoldii adalah tanaman langka di Indonesia berikutnya. Tanaman langka ini memiliki ciri-ciri yakni bunganya berwarna merah-merahan dengan bintik merah atau merah cantik. Rafflesia arnoldii dikenal sebagai bunga terbesar karena lebarnya bisa mencapai 2 meter. Ciri khas bunga Rafflesia arnoldii adalah mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat. Wajar saja jika bunga ini seringkali dikira sebagai bunga bangkai, padahal keduanya tidak sama. Rafflesia arnoldii merupakan bunga yang tumbuh melebar di samping, sedangkan bunga bangkai memiliki tongkol yang menjulang tinggi ke atas. Yang kedua, bunga bangkai Amorphophallus titanus. Bunga ini memiliki sekitar 170 spesies di dunia. Di Indonesia terdapat beberapa spesies bunga bangkai yang terkenal. Di antaranya bunga bangkai raksasa Amorphophallus titanus, bunga bangkai raksasa Sumatera Amorphophallus gigas, bunga bangkai jangkung Amorphophallus decusiliformis, Amorphophallus convanolatus, dan iles Amorphophallus orchoides. Bunga raksasa ini banyak tumbuh di daerah dataran rendah yang memiliki iklim tropis dan subtropis. Ciri-ciri bunga bangkai Amorphophallus titanus yakni memiliki tongkol sepadi yang menjulang tinggi ke atas, bahkan bisa mencapai hingga 4 meter. Yang ketiga, anggrek hitam. Anggrek hitam atau disebut juga sebagai Phlogium panicurata adalah bunga beraroma harum yang banyak tumbuh di daerah Kalimantan. Bukan tanpa alasan disebut anggrek hitam karena bunga ini memiliki lidah labellum yang berwarna hitam dengan sedikit bintik-bintik dan garis hitam. Sementara itu, pada bagian kelompok dan mahkotanya didominasi dengan warna kehijauan. Sekarang saya ingin menjelaskan upaya melestarikan keanekaragaman hayati di Indonesia. 1. Yaitu perlindungan alam. Alam merupakan tempat manusia hidup sekaligus tempat untuk memperoleh bahan kebutuhannya. Manusia mendapatkan makanan dan energi yaitu dari alam. Kebutuhan manusia yang diperoleh dari lingkungannya bukan hanya sesaat, melainkan selama spesies itu ada.
sehingga kebutuhan itu tetap ada, bahkan makin meningkat. Untuk dapat menyediakan kebutuhan hidup secara berkesinambungan itu, manusia harus selalu berusaha menjaga kelestarian keanekaragaman hayati. Perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia tepatnya tahun 1912 yang berpusat di Bogor. Setelah merdeka, perlindungan alam dilaksanakan oleh Departemen Kehutanan dan Gubernur Kepala Daerah tingkat 1. Perlindungan alam dapat dikelompokkan menjadi perlindungan alam umum dan perlindungan alam khusus. A. Perlindungan alam umum. Perlindungan alam umum secara perlindungan alam umum berarti melindungi semua komponen alam secara keseluruhan yang meliputi kesatuan flora, fauna, dan tanahnya. Perlindungan alam secara umum dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. Perlindungan alam ketat adalah perlindungan alam yang tidak memperbolehkan campur tangan manusia dalam usaha perlindungan. Biasanya daerah ini digunakan untuk kepentingan ilmiah atau penelitian, misalnya Taman Nasional Ujung Kulon dan Pulau Panaitan. Perlindungan alam terpimpin adalah perlindungan alam di bawah bimbingan para ahli, misalnya di kebun raya dan taman nasional. Taman nasional biasanya meliputi daerah yang luas, tidak boleh ada bangunan tempat tinggal maupun industri, dan biasanya berfungsi nasional antara lain: A. Tersedianya kawasan yang cukup luas bagi pengembangan satu atau lebih ekosistem yang tidak banyak dijamah oleh manusia. Dalam kawasan ini berkembang jenis tanaman dan hewan yang memiliki nilai ilmiah. B. Karena kepentingannya yang khas bagi ilmu pengetahuan, pengelolaannya berada di tangan pemerintah. C. Karena memiliki unsur ilmu pengetahuan dan daya tarik ilmiah, kawasan ini dapat dikunjungi dan dikelola untuk kemanfaatan manusia tanpa mengubah ciri-ciri ekosistem. B. Perlindungan alam khusus. Perlindungan alam khusus berarti melindungi unsur alam tertentu. Sebagai contoh, perlindungan botani untuk melindungi tumbuhan tertentu, perlindungan zoologi untuk melindungi hewan tertentu, perlindungan geologi untuk melindungi formasi geologi tertentu, perlindungan antropologi untuk melindungi suku bangsa tertentu, dan perlindungan suaka marga satwa untuk melindungi hewan tertentu. Dan saya menyerahkan kepada saudara Bapak. Dua, pengawatan hutan. Hutan adalah ciptaan Tuhan yang merupakan sumber keanekaragaman hayati yang sangat besar manfaatnya bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya, sehingga kita harus memelihara keaslian hutan tersebut. Akan tetapi, akhir-akhir ini manusia cenderung melakukan perusakan hutan. Hutan yang terpelihara dengan baik dapat memperkaya hidup manusia secara material dan spiritual, hingga manusia harus berusaha untuk memelihara semaksimal mungkin keanekaragaman hayati tersebut. Adapun tujuan dari pengawatan hutan antara lain sebagai berikut: menjaga keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna dengan mencegah tindakan manusia yang dapat merusak macam-macam flora dan fauna yang masih asli, menjaga keseimbangan air di musim penghujan dan musim kemarau. Humus mengemburkan tanah yang gembur mampu menahan air hujan. Selain itu, pada musim kemarau sungai dan sumur tetap berair karena air-air tanah itu keluar sebagai mata air. Mencegah erosi. Permukaan tanah mudah tererosi. Tanah terlindung oleh humus dan terikat akar. Pada saat terjadi hujan, humus akan menghambat terlemparnya butiran-butiran tanah permukaan dari tempatnya sehingga terhindar dari erosi. Mencegah banjir. Terjadinya erosi akibat hutan menyebabkan berkurangnya humus serta pendangkalan sungai dan danau sehingga dapat terjadi banjir pada musim hujan. Sumber perekonomian. Penyediaan kayu untuk berbagai industri terpenting dan rotan merupakan hasil hutan yang sangat besar pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia.
Tindakan yang dapat dilakukan untuk pengawetan hutan diantaranya sebagai berikut. Tidak melakukan penebangan pohon di hutan secara semena-mena, tetapi dilakukan dengan sistem tebang pilih. Mengusahakan agar penebangan pohon diimbangi dengan penanaman kembali. Mengadakan peremajaan hutan dan reboisasi, yaitu menanami kembali bekas hutan yang telah rusak. Mencegah kebakaran. Kerusakan hutan yang paling besar terjadi karena kebakaran. Jika terjadi kebakaran hutan, harus diusahakan pemadaman secepat mungkin. 3. Perlindungan marga satwa. Menjaga keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem harus diusahakan agar tidak ada satu atau lebih komponen ekosistem yang mengalami kepunahan. Oleh sebab itu, usaha pelestarian keanekaragaman hayati harus dilakukan secara terpadu. Artinya dalam suatu pelestarian itu, seluruh komponen ekosistem harus dilestarikan secara keseluruhan. Sikap manusia sangat berpengaruh terhadap perlindungan satwa langka yang mulai terancam kepunahan ini. Manusia harus sadar bahwa makhluk hidup apapun jika telah punah, keberadaannya di alam tidak dimungkinkan lagi. Upaya melestarikan hewan-hewan langka adalah sebagai berikut. Membuat undang-undang perburuan dengan aturan-aturannya yang mengikuti batas-batas daerah perburuan. Masa berburu, jumlah hewan yang boleh diburu, jenis hewan, umur, jenis kelamin hewan, dan yang paling penting adalah hasil buruan tidak untuk diperjualbelikan. Membiarkan hewan-hewan langka yang hampir punah, misalnya dengan mengisolasi hewan-hewan tertentu, memelihara dan membiarkannya kemudian dilepaskan kembali ke asalnya. Memindahkan hewan langka yang hampir punah ke tempat lain yang habitatnya lebih sesuai dan lebih aman. Mengambil seluruh hewan-hewan tertentu pada saat tertentu untuk kemudian menetaskannya, membiarkannya dan mengembalikannya ke habitat semula. Nama fauna. 1. Orangutan, nama lain Pongo Pimainus. Status konservasi Metaifri. 2. Harimau Sumatera, nama lain Panthera tigris sumaterae. Status konservasi Critically Endangered. Nama fauna nomor 3. Komodo, nama Latin Varanus komodoensis. Status konservasi rentan. Nama fauna nomor 4. Penyu, nama Latin Varanus komodoensis. Status konservasi tekstil. Nama flora Rafflesia arnoldi, nama Latin Rafflesia arnoldi. Status konservasi Grammatophyllum speciosum. 2. Bunga bangkai, nama Latin Amorphopalus titanum. Status konservasi tekstil. Nama flora nomor 3. Anggrek hitam, nama Latin Zoelogin pandurata. Status konservasi Grammatophyllum speciosum. 4. Bunga damar, nama Latin Agathis. Status konservasi rentan. Bab 3. Penutup. A. Kesimpulan. Jadi ternyata Indonesia mempunyai beragam keanekaragaman hayati. Ada yang terancam punah dan ada yang sudah punah. Semua itu disebabkan oleh ulah manusia yang menebang pohon secara liar, sehingga habitat flora dan fauna menjadi menurun. Faktor yang menyebabkan juga ada yang disebabkan oleh pencemaran tanah, air, perubahan iklim. Cara mengatasinya dengan membuat suaka marga satwa, undang-undang. B. Saran. Sebaiknya kita jangan memburu secara liar supaya bisa mencegah kepunahan flora dan fauna.
Kita juga harus melakukan TPT dan revitalisasi secara membuat suaka marga satwa. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Cukup sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Ada. Saya Muhammad Sofwan dari kelompok 5. Bagaimana upaya mencegah keanekaragaman hayati agar tidak punah? Oke. Pertama, upaya melestarikan keanekaragaman hayati. Pertama, perlindungan alam. Yang kedua, pengawetan hutan. Dan ketiga, melakukan TPT, yaitu tebang pilih tanam. Dan keempat, revitalisasi. Terus tidak membakar hutan secara liar. Apakah ada pertanyaan lain dari kelompok lain? Ada. Nama saya Abdul Umar dari kelompok 2. Pertanyaannya, kenapa di Indonesia banyak flora dan fauna yang punah? Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Abdul Umar. Jadi, kepunahan di Indonesia itu terjadi karena hilangnya habitat. Yang kedua, kekurangan makanan. Yang ketiga, polusi dan predasi manusia. Apakah sudah puas? Ada pertanyaan lain? Ya. Kenapa nama saya Sabil Lamini? Saya dari kelompok 2 yang ingin bertanya, bagaimana cara penanggulangan paling ampuh untuk mencegah ketidakpunahan ekosistem keanekaragaman hayati? Membangun perlindungan marga satwa dan membuat undang-undang yang dilindungi oleh negara. Sudah puas? Oke, kalau sudah puas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.